Selamat malam Bu Yuni. Selamat malam Bu Hima. Bu Yuni, bagaimana kabarnya malam ini? Apakah malam ini Bu Yuni punya waktu luang? Alhamdulillah kabar baik Bu Hima. Kebetulan malam ini waktu saya cukup luang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Wah, kebetulan sekali Ibu. Iya nih Bu, kelihatannya saya butuh bantuan dari Ibu. Bu, ini kelihatannya saya ingin di-coaching deh sama Bu Yuni. Baik Ibu Hima, dengan senang hati akan saya lanjutkan. Apa sih tujuan dari coaching kita hari ini? Tujuan coaching kita hari ini sih saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sekarang saya hadapi, Bu. Oh, seperti itu. Baiklah Ibu, akan saya coba. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya terkait masalah apa yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Gini, Bu. Akhir-akhir ini saya mendapatkan informasi baik dari peserta didik maupun dari orang tua dan saya pun juga mendapati sendiri banyak dari murid-murid saya itu yang berbicara kasar seperti mengumpat dan bicaranya kurang santun. Oh, murid Ibu Hima sering berbicara kasar dan kurang santun ya? Hmm, kalau Iya, menurut Ibu, kira-kira berapa persen ya murid Ibu yang sering berbicara kasar dan kurang santun? kemarin sih saya sempat mengumpulkan semua siswa kelas 4, Bu. Dan saya tanya siapa-siapa saja sih yang pernah berkata kasar dan berbicara kurang santun baik kepada teman maupun kepada orang yang lebih dewasa. Dan yang membuat saya kaget, 70% murid pernah berbicara kasar dan berbicara kurang santun, Bu. 70%. Cukup banyak ya Bu kalau 70%. Hmm, menurut Ibu, kira-kira mereka itu bisa berkata demikian, itu dari mana ya Bu? Dan apa sih tujuan mereka berkata demikian itu? Eh, Kemarin saya sempat bertanya kepada anak-anak juga, Bu. Penyebabnya antara lain ada yang tahu dari YouTube, dari TikTok, dan menirukan kakak kelasnya. Kalau terkait tujuan sih beberapa anak yang saya tanya, mereka ceritanya mereka tidak punya tujuan. Bahkan mereka juga tidak tahu makna yang mereka ucapkan itu. Seperti kata-kata umpatan seperti itu, mereka tidak tahu artinya apa. Mereka Hmm. hanya cenderung ikut-ikut saja. Bahkan di grup WA anak-anak, mereka juga tidak segan mengucapkan ujaran-ujaran kasar, tidak baik. Itu pun baik secara tertulis maupun secara pesan suara. Dan itu membuat saya sangat kaget. Oke, dari cerita Bu Hima tadi, mereka mendapatkan kata-kata kasar tersebut itu dari media sosial, yaitu YouTube, TikTok, kemudian dari teman di WA grup ya Ibu ya. Kira-kira kekuatan apa sih yang Ibu Hima miliki agar Ibu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau untuk antisipasi pengaruh dari medsos, Bu, menurut saya kekuatan terbesar saya ada pada sebagian wali murid yang ikut terlibat aktif dalam menunjang beberapa keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah saya. Saya bisa mengajak orang tua berkolaborasi untuk mengontrol dan mengawasi anak-anak mereka ketika menggunakan HP di rumah. Kemudian untuk pengaruh dari teman, kekuatan saya adalah komitmen dari guru-guru di sekolah saya. Mereka memiliki komitmen kuat untuk menanamkan karakter positif, di mana karakter tersebut tidak hanya tercermin dari tingkah lakunya saja, namun juga dari gaya bicara anak-anak. Seperti itu, Bu. Hmm, wah, kelihatannya ini kekuatan yang Bu Hima miliki cukup besar ya untuk menyelesaikan masalah ini. Selain kekuatan, menurut Ibu, apakah Bu Hima memiliki hambatan dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau terkait hambatan ada sih, Bu.
Meskipun sebagian besar orang tua terlibat aktif, tetapi masih ada saja beberapa orang tua yang masih enggan untuk bekerja sama dengan sekolah. Nah, jika orang tua yang enggan bekerja sama ini dan kebetulan anaknya suka berbicara kasar seperti ini, nah ini menurut saya merupakan hambatan yang sangat besar karena kami tidak ada partner untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini yang terjadi di anak-anak. Karena saya yakin untuk menyelesaikan masalah ini kami tidak bisa sendiri bekerja dari pihak sekolah saja. Kami sangat memerlukan keterlibatan orang tua. Oke, tadi Bu Hima menyampaikan bahwa hambatan yang Bu Hima temui adalah apabila wali murid kurang bersedia terlibat aktif dalam Nggih. bekerja sama dengan pihak sekolahan sehingga kurang efektif apa yang Bu Hima rencanakan tadi. Nah, dari hambatan yang Ibu temui, kira-kira bagaimana ya solusinya ya? Hmm, apa ya Bu ya kira-kira ya? Oh iya Bu, mungkin saya akan mencoba melakukan pendekatan personal kali ya Bu ya. Pendekatan personal yang intensif kepada anak, begitu juga kepada orang tua yang kurang aktif tersebut, agar masalah ini bisa saya selesaikan dengan baik. Oke, benar sekali Bu, pendekatan personal ini memang akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan merupakan solusi yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Kemudian, rencana apa dan solusi yang mana dari semua alternatif yang Ibu sampaikan tadi, hasil dari diskusi kita yang akan dapat Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi kan ada beberapa cara ya, di mana Ibu menyampaikan akan melibatkan orang tua, terus kemudian memberikan pendampingan terhadap anak, seperti itu. Kira-kira yang mana ya Bu yang bisa lebih efektif seperti itu? Saya akan melakukan pendekatan secara personal, Ibu. Kemudian bekerja sama dengan orang tua, kemudian berkomitmen bersama semua guru dan kepala sekolah, serta membuat keyakinan kelas. Tapi ada sedikit keraguan sih dalam diri saya, Ibu. Apa Eh, itu misal, Ibu? Misalnya dalam implementasi keyakinan kelas, Bu. Kalau anak-anak mengimplementasikan keyakinan kelas di sekolah itu, jika ada satu dua anak yang melanggar, maka cenderung anak-anak yang lain mengingatkan temannya. Namun, jika di rumah mereka tidak memiliki keyakinan rumah, mungkin yang mereka miliki sih peraturan rumah. Namun, peraturan rumah itu kan cenderung dibuat oleh orang tua dan anak melakukan itu karena mungkin adanya motivasi-motivasi eksternal, entah itu takut hukuman dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya kurang efektif untuk menyelesaikan masalah ini karena tidak membentuk kesadaran pada diri anak. Kira-kira kalau saya juga mengajak orang tua membuat keyakinan rumah bagaimana ya Bu ya untuk mengontrol murid ketika sedang di rumah? Keyakinan rumah ya Bu ya. Hmm, saya rasa boleh juga sih Bu, itu mengimbangi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di sekolah. Sehingga nanti akan balance antara apa yang disepakati di rumah dengan apa yang disepakati di keluarga atau di sekolah juga seperti itu. Nah, menurut Ibu, kira-kira berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau estimasi dari saya sih maksimal 2 mingguan ya Bu ya, karena saya harus melakukan pendekatan personal, kemudian mengundang wali murid, bekerja sama-sama wali murid, mencoba menata lingkungan sekolah karena memang ada beberapa anak yang berkata kasar itu mengikuti kakak kelasnya dan membuat komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk saling mensupport agar tercipta budaya positif di sekolah. Oke, berarti untuk melakukan pendekatan personal, bekerja sama dengan orang tua, kemudian menata lingkungan sekolah, serta komitmen dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan budaya positif ini, Bu Hima merasa 2 minggu ini sudah cukup ya, sudah pas sekali untuk Ibu laksanakan. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini?
rencana atau apa, target ukuran keberhasilan Iya. dari aksi nyata atau aksi ini menurut saya sudah tidak pernah mendengar kata-kata kasar lagi dari anak-anak. Itu yang pertama, anak-anak sudah terbiasa berbicara santun. Yang kedua, saya sudah tidak menerima aduan lagi baik dari teman-temannya ataupun dari orang tua terkait anak-anak yang berkata kurang santun. Nah, itu menurut saya merupakan ukuran keberhasilan dari aksi yang akan saya lakukan. Oke, oke. Nah, dari paparan Ibu tadi, menurut Ibu, siapa saja yang akan terlibat atau membantu Ibu dalam mencapai tujuan keberhasilan tersebut? Menurut saya yang pertama kepala sekolah sih, Bu, karena kepala sekolah itu kan sebagai penanggung jawab sekolah, kemudian guru, kemudian murid-murid saya, dan orang tua murid yang akan bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, wah, Ibu hebat sekali ya melibatkan semua pihak yang terlibat dengan murid ya. Ada orang tua, ada guru, kemudian juga kepala sekolah dan teman-temannya juga. Nah, semoga ini nanti akan membantu Ibu untuk mencapai tujuan dengan baik di waktu yang lebih singkat. Nah, Bu Hima, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya ingin mencapai tujuan rencana aksi ini, yaitu di mana tujuannya anak-anak terbiasa berbicara yang santun. Setelah itu, saya juga berkomitmen untuk selalu melakukan evaluasi secara berkelanjutan, agar kata-kata santun ini menjadi salah satu budaya positif yang terjadi di sekolah saya. Oke. Baiklah Ibu, saya melihat komitmen yang sangat kuat dan luar biasa dari Bu Hima ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya kok menjadi semakin lega dan senang begitu ya Bu ya, karena permasalahan yang saya hadapi mendapat solusi dan insya Allah solusi itu yang terbaik dari hasil diskusi kita malam ini. Oke, baik Ibu Hima. Saya juga merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Oh iya, dari banyak yang kita diskusikan tadi, kira-kira apa yang dapat Ibu Hima simpulkan dari diskusi kita ini? Oh iya Bu, kesimpulan saya akan segera menyelesaikan masalah saya dengan cara yang pertama, saya akan melakukan pendekatan personal dengan siswa-siswa saya. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan wali murid. Kemudian yang ketiga, saya akan lebih berkomitmen dengan semua guru dan kepala sekolah. Serta yang terakhir, saya akan mencoba membuat keyakinan kelas dan keyakinan rumah yang bisa diterapkan sehingga anak-anak bisa menerapkan keyakinan itu baik di kelas, sekolah maupun di rumah. Oke, hebat sekali. Semoga Ibu bisa melaksanakan aksi yang Ibu rencanakan ini dengan baik ya. Saya kok sangat penasaran. Saya tunggu nanti cerita keberhasilannya di lain waktu, Ibu. Iya Ibu, siap. Insya Allah 1 minggu lagi lah saya akan menceritakan keberhasilan saya karena kemarin saya sudah mulai melakukan aksi-aksi, mulai dari melakukan pendekatan personal dan mulai mengundang wali murid seperti itu. Semoga dalam 1 pekan ke depan kita sudah bisa melihat hasil dari aksi yang saya lakukan. Wah, baik Ibu. Tetap semangat ya Ibu ya. Tidak terasa ini kita sudah lama berdiskusi, berkomunikasi. Nah, ini ternyata saya ada janji lain. Mohon maaf ya Ibu, kita sambung lain waktu bagaimana? Oh iya Ibu, tidak apa-apa. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak loh Bu atas solusi dari permasalahan saya hari ini. Terima kasih juga atas waktu Bu Yuni, waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Maaf menyita waktunya. Tidak apa-apa Bu Hima, kita diskusi di pekan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Selamat malam Bu Hima. Siap Bu Yuni, selamat malam.
Selamat sore Bu Hima. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat sore Bu Yuni. Alhamdulillah baik. Kalau Bu Yuni, bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah Bu Hima, saya juga dalam kondisi baik. Mohon maaf Bu Hima, apakah sore ini Bu Hima memiliki waktu luang? Ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah kira-kira Ibu bisa? Baiklah Bu Yuni. Kebetulan sore ini saya tidak ada aktivitas sehingga memiliki waktu luang yang cukup banyak. Bu Yuni, kira-kira apa sih tujuan dari obrolan kita sore hari ini, Bu? Dari obrolan kita ini, saya berharap menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi Ibu. Oh, seperti itu. Baiklah Ibu, saya akan coba ya. Sekarang silahkan Ibu mulai menceritakan, permasalahan apa sih yang sedang Ibu hadapi? Begini Ibu, sekolahan saya kan tahun ini mulai menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, dalam kurikulum tersebut ada bidang studi seni dan prakarya, di mana sebenarnya guru itu diberikan kemerdekaan untuk memilih jenis seni apa yang akan diajarkan. Di antaranya kan ada seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Namun, saya merasa bahwa saya tidak memiliki keahlian di 4 bidang seni tersebut. Sehingga saya memilih seni rupa yang semula saya anggap lebih mudah untuk diajarkan ke siswa. Tapi ternyata saya juga masih belum menguasainya dengan baik. Pantesan tampak sekali dari murungnya wajah Bu Yuni. Bu Yuni merasa bahwa Bu Yuni belum memiliki kompetensi yang baik ya untuk mengajarkan seni di kelas Ibu. Menurut Ibu, kira-kira berapa persen sih kemampuan yang Ibu miliki untuk dapat mengajarkan seni rupa di kelas saat ini? Setelah saya membaca capaian pembelajaran seni rupa dan saya merumuskan tujuan pembelajarannya, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam bidang seni ini hanya 75%, Ibu. 75%. Wah, itu sudah kemampuan yang sangat baik loh, Bu. Tinggal sedikit lagi ditingkatkan. Menurut Ibu, Ibu merasa kesulitan dalam materi apa sih di pembelajaran seni rupa ini? Begini, Ibu, saya itu merasa kemampuan saya dalam mengeksplorasi dan menggunakan elemen seni berupa garis, bentuk, tekstur, ruang dalam gambar perspektif itu masih belum memadai. Karena terus terang Ibu, saya ini tidak pandai dalam menggambar. Gambar saya yang saya hasilkan itu terus terang jauh lebih bagus punyanya anak-anak daripada punya saya. Saya jadi malu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Sebagai guru kita harus bisa menjadi teladan. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Oke, Ibu. Dari cerita Ibu tadi, Ibu merasa kurang pandai dalam menggambar perspektif dalam seni rupa ya, Bu ya. Kira-kira kalau kekuatan yang Ibu miliki agar Ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut apa ya, Bu ya? Saya merasa kalau saya ini pribadi yang suka belajar, Ibu. Saya akan melatih kemampuan saya dalam menggambar. Ya, dengan menyimak teknik-teknik menggambar yang ada di internet, saya juga bisa mengikuti kelas-kelas menggambar dengan narasumber yang lebih ahli jika itu memungkinkan. Dan saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolahan untuk memberikan masukan terkait dengan gambar saya atau teknik menggambar saya sebelum saya praktik di sekolahan nanti dengan anak-anak. Dan sebenarnya saya memiliki teman di lembaga lain yang beliau itu memang ahli dalam bidang menggambar perspektif seperti itu. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang beliau sebagai guru tamu untuk hadir dalam kelas saya nantinya. Baik Ibu. Kelihatannya kekuatan yang Ibu miliki sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Selain kekuatan, menurut Ibu apakah Ibu merasa memiliki hambatan dalam penyelesaian masalah ini? Sebenarnya ada Ibu. eh saya tuh gini, saya khawatir teman saya yang saya minta sebagai guru tamu tersebut tidak bisa hadir ke sekolahan karena memang kesibukan beliau selain juga mengajar, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Nah, jika beliau itu tidak bisa hadir di hari yang saya tentukan,
maka itu akan menjadi tantangan atau hambatan buat saya. Oh, iya ya Bu, iya benar sekali. Namun apakah Bu Yuni memiliki solusi ya terkait hambatan yang Ibu alami itu kira-kira? Mmm, Gini Bu, kan, dulu 1 tahun yang lalu kita aktif ya dalam pembelajaran daring ya Bu ya. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan video conference atau Google Class saat praktik menggambar, sehingga narasumber saya tetap bisa hadir. Namun jika beliau memang tidak bisa hadir di waktu itu, saya memikirkan cara lain lagi adalah meminta beliau untuk merekam waktu beliau menjelaskan kepada anak-anak, sehingga nanti pada saat pembelajaran di kelas saya bisa mendampingi anak-anak memberikan materi, terus kemudian juga mendampingi anak-anak untuk mempraktikkan apa yang diajarkan oleh guru sumber tersebut. Wah, benar sekali Ibu. Penggunaan teknologi dapat membantu kita dalam memecahkan masalah ini. Kemudian, rencana apa sih dan mana saja dari sekian alternatif solusi yang berhasil kita diskusikan tadi yang akan Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalahnya Bu Yuni? Saya akan berlatih lagi Bu, baik itu dengan bimbingan rekan sejawat atau mungkin lewat video tutorial. Dan saat pembelajaran praktik, saya akan mengundang guru tamu terlebih dahulu. Berlatih menggambar. Bagus bagus bagus. Nanti jangan-jangan Bu Yuni bisa jadi pelukis ini. Bagus juga sih Bu itu untuk meningkatkan kemampuan menggambar. Menurut Ibu, kira-kira Ibu bisa belajar menggambar itu dalam waktu berapa lama ya Bu ya untuk menunjang pembelajaran seni rupa ini? Perkiraan saya sih 1 sampai 2 minggu Ibu, karena saya harus melemaskan tangan saya dan saya juga harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur gambar berupa bentuk, tekstur, dan bagaimana cara mempraktikannya. Baik Bu Yuni. Waktu yang Ibu sampaikan saya rasa juga tidak terlalu lama sih untuk seorang pembelajar dari tahap awal atau pemula. Kemudian setelah Ibu membuat perencanaan, kira-kira apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Saya sebenarnya berharapnya ya peningkatan pada diri Ibu. Saya memiliki keterampilan untuk menggambar sehingga saya dapat lebih percaya diri. Oke, bisa lebih percaya diri ketika mengajar seni rupa di hadapan anak-anak ya Bu ya. Itu sangat benar sekali. Jangan sampai kita menjadi seorang guru yang kurang percaya diri ketika mengajar di depan anak-anak. Oh ya Bu, selain tujuan dari rencana aksi yang Ibu buat, tentunya Ibu memiliki pendukung-pendukung agar rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira siapa saja sih orang yang terlibat dalam membantu Ibu untuk mencapai tujuan keberhasilan ini? Di rencana yang saya siapkan Ibu, saya akan sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta guru tamu yang memang ahli dalam bidang menggambar. Benar sekali, banyak sekali orang-orang yang dilibatkan ya Bu Yuni ya. Semoga ini nanti akan membantu Ibu untuk mencapai tujuan dengan baik dan waktunya juga bisa lebih singkat dan Ibu Yuni bisa ahli dalam menggambar. Kemudian, Amin. apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan selalu berupaya Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi saya sehingga saya bisa menjadi guru yang ideal bagi siswa. Ya bukan menjadi orang yang profesional dalam menggambar, tapi minimal ya saya bisa seperti itu sehingga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Oke oke, baiklah Ibu. Saya melihat komitmen yang sangat tinggi dalam diri Bu Yuni. Nah, sekarang Bu Yuni, saya sudah melihat rencana-rencana aksi yang ingin dilaksanakan Bu Yuni. Komitmen Bu Yuni sangat kuat. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Ibu, saya sekarang merasa bergembira dan juga plong seperti itu karena beban di hati saya itu sudah kayak terangkat seperti itu Ibu. Ya sekarang
Saya merasa bahagia karena akhirnya bisa berdiskusi dengan Bu Hima dan menemukan pemecahan masalah yang saya anggap sesuai. Oke, oke, oke. Baiklah Ibu, saya juga merasa sangat senang bisa banyak berdiskusi dengan Bu Yuni. Oh iya Bu, dari sekian banyak hasil diskusi kita, kira-kira apa saja sih yang dapat Ibu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya akan terus belajar Ibu, dan untuk meningkatkan kompetensi saya juga akan menguatkan kembali kolaborasi dengan rekan sejawat. Benar sekali Ibu. Baiklah Ibu, semoga Ibu bisa melaksanakan rencana aksi dengan sukses ya. Saya tunggu cerita keberhasilan Ibu di diskusi-diskusi selanjutnya. Siap Bu Hima, insya Allah di obrolan yang akan datang, saya akan ceritakan keseluruhan kegiatan yang sudah saya lakukan dengan anak-anak dalam pembelajaran seni rupa ini. Setuju Bu Yuni, selalu semangat ya. Wah, tidak Siap Bu. terasa sudah waktunya sholat Isya Bu Yuni. Kita terlalu asik dengan obrolan ini. Mohon maaf ya, kalau diskusi ini nanti akan kita lanjutkan di lain waktu. Karena sekarang sudah waktunya sholat Isya, yuk kita beribadah dulu. Iya Bu Hima, kita terlalu asik tadi ngobrolnya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali atas solusi dan bimbingan Bu Hima dalam permasalahan saya ini. Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf sekali. Sama-sama Bu Yuni. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya juga dapat ilmu dari Bu Yuni. Selamat Oke. malam Bu Hima. Selamat malam. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.